Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Amar Nur Rasyid, kelas S3D, NIM 192111107. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang relevansi pemikiran Muhammad Abduh terhadap tafsir Al-Quran. Ilmu tafsir Al-Quran sendiri mengalami perkembangan yang cukup pesat dari masa ke masa, seperti dari bentuknya, corak, dan metodologinya. Perkembangan tersebut merupakan cerminan dari perkembangan pemahaman umat Islam terhadap Al-Quran dan juga perkembangan ilmu pengetahuan di sisi yang lainnya. Dari perkembangan tafsir Al-Quran tersebut, kita dapat mengetahui bahwa eksistensi Al-Quran sepanjang perjalanannya tidak terlepas dari perhatian yang sangat besar dari para pecintanya, sehingga perkembangannya sangat pesat. Bahkan ribuan karya tafsir yang telah ditulis oleh para ulama sangat banyak. Salah satu tokoh tersebut ialah Muhammad Abduh, salah seorang ulama yang termasuk pembaharu agama dan sosial di Mesir pada zaman modern. Ialah penganjur yang sukses dalam membuka pintu ijtihad untuk menyesuaikan Islam dengan tuntutan zaman modern. Muhammad Abduh mengemukakan dua pandangan terhadap kitab tafsir. Yang pertama, beliau menilai kitab tafsir pada saat itu tidak lain kecuali pemaparan berbagai pendapat ulama yang saling berbeda dan pada akhirnya menjauh dari tujuan diturunkannya Al-Quran. Sebagian kitab-kitab tafsir tersebut sedemikian gersang dan kaku karena penafsirannya hanya mengarahkan kepada pengertian kata-kata atau kedudukan kalimatnya dari segi i'rab, dan penjelasan lain menyangkut segi teknis kebahasaan. Oleh karena itu, kitab tafsir tersebut cenderung menjadi semacam latihan praktis dalam kebahasaan. Yang kedua, dalam bidang penafsiran, Muhammad Abduh menggarisbawahi bahwa dialog Al-Quran dengan masyarakat awam bukan berarti ayat-ayatnya hanya tertuju kepada mereka semata, namun berlaku umum untuk setiap masa dan generasi. Oleh karena itu, menjadi kewajiban setiap orang, baik itu pandai atau bodoh, untuk memahami Al-Quran sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Jalan pikiran Muhammad Abduh menghasilkan dua landasan dalam pemahaman dan penafsirannya. Yang pertama, peran akal. Muhammad Abduh berpendapat bahwa metode Al-Quran dalam memaparkan ajaran-ajaran agama berbeda dengan metode yang ditempuh oleh kitab suci sebelumnya. Al-Quran memaparkan masalah dan membuktikan dengan argumentasi, bahkan menguraikan pandangan-pandangan penentangnya, bahkan seraya membuktikan kekeliruan mereka.
Muhammad Abduh menggunakan akal secara luas untuk memahami atau menafsirkan ayat-ayat Al-Quran, sehingga dengan mudah diikuti oleh masyarakat awam dan tafsir Al-Quran semakin berkembang pesat. Yang kedua, Muhammad Abduh mengaitkan penafsiran Al-Quran dengan kehidupan sosial. Ayat-ayat yang ditafsirkan selalu dihubungkan dengan keadaan masyarakat dalam usaha mendorong ke arah kemajuan dan pembangunan. Muhammad Abduh sendiri menilai keterbelakangan masyarakat Islam disebabkan oleh kebodohan dan kedangkalan pengetahuan mereka akibat taklid dan pengabaian peranan akal. Maka dari itu, Muhammad Abduh selalu mengaitkan dalam kehidupan sosial agar masyarakat lebih mudah memahami tafsir Al-Quran. Salah satu metode analisis penafsiran Muhammad Abduh ialah adabi ijtimai, yang artinya budaya kemasyarakatan. Corak ini menitik beratkan penjelasan ayat Al-Quran pada segi ketelitian redaksinya, menyusun kandungannya dalam suatu redaksi yang indah, dengan menonjolkan segi-segi petunjuk Al-Quran bagi kehidupan, serta menghubungkan pengertian ayat-ayat tersebut dengan hukum alam yang berlaku dalam masyarakat dan pembangunan dunia. Beliau di satu sisi lebih mengedepankan hal-hal yang berkaitan dengan problematika umat Islam pada masa sekarang, seperti sebab-sebab keterbelakangan mereka dan cara penanggulangannya, seperti kiat-kiat dalam membangun masyarakat yang kuat. Beliau berusaha mengaitkan penafsirannya dengan pemahaman-pemahaman baru atau modern, sehingga metode penakwilan dengan lebih mengutamakan penggunaan akal merupakan salah satu metode yang beliau pergunakan, dengan sedikit memperhatikan segi-segi periwayatan. Di sisi lain, beliau sangat memperhatikan segi bahasa yang mudah dimengerti dan lugas, dengan gaya yang menakjubkan dan mengesankan, dan dengan menekankan ketelitian dan keindahan redaksi. Begitu juga menitik beratkan penjelasan akan hikmah-hikmah sunnatullah dalam penciptaan, serta eksistensi Al-Quran sebagai petunjuk bagi umat manusia. Muhammad Abduh melihat bahwa tafsir yang baik ialah tafsir yang tidak keluar dari maksud dan tujuan Al-Quran, yaitu yang disandarkan kepada pemahaman kitab ilahi dengan menempatkannya sebagai sandaran agama dan petunjuk dari Allah SWT kepada seluruh alam, yang di dalamnya terkumpul penjelasan-penjelasan tentang apa yang baik dan bermanfaat bagi manusia di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu, Al-Quran diturunkan untuk kebaikan manusia, maka tidak perlu melarang manusia untuk mempelajari dan mendalaminya. Dan Allah tidak mengkhususkan Al-Quran untuk dipahami oleh orang-orang tertentu saja, akan tetapi diperuntukkan bagi setiap individu manusia. Lebih lanjut, Muhammad Abduh menegaskan bahwa Allah SWT berfirman, yang artinya, "Wahai manusia, bertakwalah semuanya kepada Tuhanmu sekalian." Apakah bisa masuk akal apabila setiap dari kita tidak memahami firman-Nya ini dan mencukupkan dirinya dengan mengambil pemahaman orang lain terhadap firman-Nya? Allah akan meridhoi kita? Sungguh itu tidak masuk akal. Oleh karena itu, setiap manusia wajib memahami ayat-ayat Al-Quran sesuai dengan kemampuannya sendiri, baik dia itu alim ataupun jahil. Mungkin cukup sekian. Apabila masih banyak kesalahan, mohon dimaafkan, dan itu murni dari saya sendiri. Jika ada yang benar, maka itu semata hanya dari Allah SWT. Sekian, terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.